kita ketemu kembali dalam sidang anak-anak lewat online. Nah, di pagi ini adik-adik kakak mau melanjutkan cerita minggu lalu. Sebelum kita melanjutkan cerita minggu lalu, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Oh Tuhan Yesus, di pagi ini Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami kembali dengan anak-anak Tuhan walaupun lewat online. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, oh Tuhan, berkat rahmati kami. Oh Tuhan, perjalanan sidang anak-anak di pagi ini awan gak selesai nanti Tuhan. Oh Tuhan, senantiasa di dalam penjagaan dan rawatan-Mu. Tuhan, biarlah sidang di pagi ini Tuhan dapat terus membawa anak-anak semakin mencintai-Mu. Oh, semakin percaya kepadamu. Oh Tuhan, semakin taat kepadamu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita telah sampai pada orang-orang Israel yang selalu tidak percaya Tuhan dan memberontak kepada Tuhan dan tidak percaya pada pimpinan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di pagi ini kita mau melanjutkan tentang perjalanan bangsa Israel atau kisah perjalanan bangsa Israel. Nah, saat ini bangsa Israel sampai di Kandes. Kandes adalah perbatasan bangsa Edom. Nah, sebelum bangsa Israel ini melewati bangsa Edom, Musa mengirimkan suatu pesan pada Raja Edom. Nah, setelah surat ini disampaikan pada Raja Edom, ternyata Raja Edom tidak mengizinkan bangsa Israel melalui negeri Edom itu. Nah, walaupun bangsa Edom ini menolak bangsa Israel untuk melalui negerinya, tapi bangsa Israel berusaha menenangkan raja dan rakyat Edom bahwa bangsa Israel mau berjalan di jalan raya, tidak melalui ladang-ladang mereka atau tidak melalui kebun anggur mereka. Seandainya ternak orang-orang Israel dan bangsa Israel sampai meminum air bangsa dari Edom ini, maka bangsa Israel mau membayarnya, mau membelinya. Tetapi adik-adik, bangsa Edom tetap tidak mengizinkan bangsa Israel untuk melewati negerinya, adik-adik. Bangsa Edom berkata bahwa bila engkau melewati negeriku, maka aku akan datang kepadamu dengan pedang. Maka pasukan bangsa Edom keluar dari kerajaannya dan semuanya sudah menghadang bangsa Israel. Kalau nanti sampai bangsa Israel lewat ke negeri Edom, tapi bangsa Israel tidak mau berperang. Akhirnya bangsa Israel menghindari bangsa Edom, sehingga mereka melalui jalan yang lebih jauh dari apa yang telah direncanakan semula. Maka untuk menghindari bangsa Edom tadi, bangsa Israel menuju ke Gunung Hor. Nah, sesampainya di Gunung Hor, Tuhan berfirman pada Musa bahwa kamu, Harun dan Eliasar anak Harun, bawalah mereka menemui aku di puncak Gunung Hor ini, karena aku akan mengumpulkan Harun
kepada leluhurnya. Nah, setelah Musa mendapatkan perintah dari Tuhan, maka Musa pun membawa Harun beserta anaknya Eleazar naik ke Gunung Hor. Nah, setelah mereka bertiga naik Gunung Hor, Musa diminta untuk menanggalkan pakaian Harun dan dikenakan pada anaknya Eleazar. Nah, ternyata Tuhan menginginkan bahwa Harun meninggal di Gunung Hor. Setelah Musa menanggalkan pakaiannya Harun dan mengenakan pada anaknya Harun, maka meninggallah Harun. Dan Musa beserta anak Harun membawa Harun turun ke gunung. Nah, setelah bangsa Israel mengetahui bahwa Harun telah meninggal, maka mereka menangisinya selama 30 hari lamanya. Nah, adik-adik, setelah mereka meratapi meninggalnya Harun, menangisi meninggalnya Harun, maka setelah 30 hari mereka melanjutkan perjalanannya. Nah, mereka melanjutkan perjalanannya melalui laut Teberau. Nah, di dalam perjalanan ini adik-adik, bangsa Israel kembali bersungut-sungut. Bangsa Israel kembali kehilangan akal sehatnya adik-adik. Mereka kembali bersungut-sungut pada Musa. Mengapa kamu membawa aku sampai ke padang gurun ini hanya untuk mati kelaparan? Tidak ada makanan, tidak ada air, ada makanan aja hambar. Sekarang Harun sudah mati dan Maryam pun sudah mati meninggalkan kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, bangsa Israel tidak mau mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan adik-adik. Sekarang adik-adik, siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Yang membawa adalah Tuhan. Sekarang siapa yang memberi air yang pahit menjadi manis? Siapa yang mengubah air pahit menjadi manis? Adalah Tuhan. Nah, sekarang siapa yang memberi daging di saat bangsa Israel minta makan daging selama berbulan-bulan? Adalah Tuhan. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini tidak mau mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bangsa Israel ini hanya bersungut-sungut dan tidak mau bersyukur. Nah, adik-adik, Tuhan marah adik-adik atas apa yang dilakukan bangsa Israel ini. Karena bangsa Israel ini tidak percaya Tuhan. Bangsa Israel ini tidak pernah bersyukur pada Tuhan. Akhirnya adik-adik, Tuhan katakan mengutuk pada bangsa Israel, yaitu siapa saja yang dipatok atau siapa saja yang digigit ular tedun akan mati. Karena Tuhan marah adik-adik. Bangsa Israel tidak bisa bersyukur, bangsa Israel tidak mau percaya Tuhan, maka siapapun yang digigit ular tedun ini pasti meninggal. Nah, setelah siapa saja ini yang digigit ular tedun ini meninggal, maka bangsa Israel pun kembali kepada Musa, memohon kepada Musa. Musa, tolong berdoalah untuk kami bangsa Israel. Kami merasa berdosa, kami mau bertobat. Sekarang tolong berdoalah pada Tuhan supaya kami semua terhindar dari gigitan ular tedun ini. Nah, kemudian Musa pun berdoa pada Tuhan.
Dan Tuhan meminta Musa untuk membuat ular tembaga dan ditaruh di tiang. Ya. Tuhan berfirman bahwa siapa saja yang digigit ular tedun dan memandang ular tembaga itu, maka dia akan hidup, maka dia akan selamat. Dari cerita ini kita kembali pada diri kita, bahwa kita selalu memberontak pada Tuhan. Kita sering tidak percaya pada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak, dan mungkin orang tua kita atau mungkin yang lain, itu pun sebenarnya sama adik-adik kayak bangsa Israel. Nah, kita harus belajar untuk percaya sama Tuhan. Kita harus belajar untuk taat pada Tuhan. Kita belajar untuk setia pada Tuhan. Nah, adik-adik, ini kita itu sebenarnya ya, kita itu enak ya di saat zaman sekarang ini. Kita bisa hidup karena diberi napas oleh Tuhan. Kita bisa sekolah, kita bisa melakukan segala aktivitas. Itu karena kebaikan Tuhan, adik-adik. Misalkan orang tua kita menyuruh kita belajar, kita tidak mau belajar. Nah, orang tua kita menyuruh kita untuk belajar rajin, belajar berdoa, mempelajari buku-buku sekolah agar kita menjadi pinter. Itu kita kita belajar taat. Kita tidak boleh mengabaikan nasihat orang tua. Kita tidak bisa atau kita tidak boleh mengabaikan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, karena kita adik-adik akan rugi bila kita mengabaikan nasihat guru maupun nasihat papa mama kita. Nah, seumpama adik-adik sekarang kalian disuruh belajar tidak mau, disuruh membantu mama tidak mau. Lah, senanti seandainya adik-adik ini sudah dewasa, lulus misalkan ya, lulus SMA atau lulus kuliah mungkin, itu kalau misalkan nilainya itu jelek, adik-adik tidak bisa bekerja dengan baik. Karena apa? Kelulusan yang adik bawa itu banyak perusahaan atau kantor-kantor tidak mau terima karena nilainya adik-adik jelek. Kalau toh misalkan adik-adik bisa diterima untuk bekerja, mungkin gajinya juga cuma sedikit. Nah, karena kita tidak mau mendengar nasihat orang tua, kita tidak mau mendengar nasihat guru, maka kita menjadi bodoh. Nah, di saat dewasa, hasil yang kita petik adalah sesuatu yang mengecewakan diri kita, juga mengecewakan orang tua. Karena mau bekerja susah, kalau dapat bekerja gajinya pun kecil karena kita bodoh. Nah, untuk itu adik-adik, kakak minta sama kalian untuk taat pada nasihat orang tua, taat pada nasihat guru-guru kita. Jadi saat ini adik-adik jangan mengabaikan nasihat-nasihat dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadi adik-adik belajar taat agar dewasa nanti, kalau adik-adik sudah dewasa, adik-adik tidak kecewa dengan keadaan adik-adik. Nah, tadi bangsa Israel, bahwa semua orang-orang yang digigit ular tedun tadi semuanya meninggal, kecuali orang-orang yang mau memandang ular tembaga yang ditaruh di tiang, adik-adik. Nah, ular tembaga ini
melambangkan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus berinkarnasi juga dalam wujud insani atau dalam wujud manusia. Nah, wujudnya adalah manusia adik-adik, tapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Nah, Tuhan Yesus ini datang untuk menolong kita. Nah, kalau zaman Israel, Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai ular tembaga yang digantung di tiang. Tapi setelah ular tembaga ini Tuhan Yesus inkarnasi ke bumi, itu berwujud manusia, yaitu tujuannya untuk menyelamatkan kita semua. Nah, hari ini kita juga perlu memandang Tuhan Yesus agar kita terselamatkan dari hal-hal yang negatif. Kita di saat misalkan kita telah berbuat dosa, kita memandang Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku bersalah. Tuhan, aku berdosa. Aku mohon ampun kepadamu. Nah, adik-adik, di saat ini kita lebih lebih mudah untuk dekat pada Tuhan. Kita lebih mudah datang pada Tuhan. Kita hanya menyeru nama Tuhan, maka Tuhan pun hadir di dalam hati kita. Tuhan akan Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Tuhan dengan menyeru nama Tuhan Yesus, maka Tuhan hadir di dalam kita. Apa yang kita alami, Tuhan yang menyelesaikannya. Entah kita dalam kondisi sedih mungkin, Tuhan pasti memberi sukacita. Tuhan memberi damai sejahtera. Lah, mungkin adik dalam keadaan sakit, maka Tuhan akan menjamah kalian dan menyembuhkan kalian. Atau mungkin adik-adik semua ada kesulitan atau ada masalah-masalah yang adik-adik hadapi, adik-adik merasa kesulitan, datanglah pada Tuhan. Mohon Tuhan menerangi kalian, menyeru nama Tuhan. Tapi adik-adik semua harus setiap saat senantiasa menyeru nama Tuhan. Jangan datang pada Tuhan di saat kalian kesusahan, kalian kesulitan, kalian banyak masalah, baru datang pada Tuhan. Adik-adik semua harus belajar untuk datang pada Tuhan, menyeru nama Tuhan di waktu-waktu kalian. Setiap saat menyeru nama Tuhan itu sangat bagus. Jangan menyeru nama Tuhan di saat kalian ingat saja, tapi berdoalah kepada Tuhan untuk senantiasa kalian bisa mengingat Tuhan setiap saat, setiap waktu. Nah, adik-adik dengan menyeru nama Tuhan, maka kita diajarkan oleh Tuhan untuk taat pada Tuhan, taat pada orang tua kita. Kita bisa setia pada Tuhan dan kita bisa setia pada orang tua kita. Nah, dengan menyeru nama Tuhan, kita semua terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah, puji Tuhan adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang telah kakak sampaikan berguna bagi adik-adik semua, dan adik-adik semakin mencintai Tuhan, percaya pada Tuhan, setia dan taat pada Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau senantiasa untuk mengingatkan kami, untuk taat setia kepadamu. Tuhan, kami mohon ampun. Oh, kami sering memberontak kepadamu. Kami sering melawanmu. Kami sering tidak taat dan tidak setia kepadamu.
Tuhan, kami bertobat kepadamu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, oh Tuhan Yesus, basuh bersih segala dosa-dosa pelanggaran kami, dosa-dosa kesalahan kami Tuhan dengan darah Adi-Mu, sehingga Engkau melayakkan kami, oh Tuhan, datang kepadamu, senantiasa menyeru nama-Mu, oh Tuhan, selalu Tuhan berdoa kepadamu. Oh sungguh Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih, oh atas sidang di pagi ini, Kau telah menjaga merawat kami awal hingga sampai selesai. Oh Tuhan Yesus, syukur kami. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Mata Tuhan